Penggunaan dan pengalokasian dana BOS di SMP Metodis 9 Medan yang diduga tidak sesuai pemanfaatannya yang diduga menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi bagi kepala sekolah sudah masuk dalam pemanggilan Dinas Pendidikan Kota Medan. Diberitakan sebelumnya penggunaan dan pengalokasian dana BOS di SMP Metodis 9 tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Di antaranya anggaran perpustakaan yang diakui Kepala Sekolah Janes Sitohang bahwa perpustakaan tersebut sudah 2 tahun berjalan tidak memiliki perpustakaan. Atas temuan dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOS tersebut, tim wartawan Buah-Buah ID sudah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan Kota Medan. Yang akhirnya pihak Dinas Pendidikan Kota Medan memanggil Kepala Sekolah Janes Sitohang untuk melakukan klarifikasi atas temuan wartawan. Dalam pemanggilan Kepala Sekolah SMP Metodis 9 juga turut mengundang tim redaksi dan wartawan Buah-Buah ID dalam klarifikasi antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Medan. Tapi sayangnya klarifikasi dilakukan secara terpisah tanpa melibatkan pihak redaksi Buah-Buah ID, tanpa ada pemberitahuan kepada tim wartawan yang saat itu menunggu di Dinas Pendidikan Kota Medan. Mendapat informasi bahwa kepala sekolah sudah dilakukan klarifikasi terpisah, tim wartawan Buah-Buah ID langsung menemui Ricky selaku bagian dana BOS. Ricky menjelaskan klarifikasi terpisah ini dibuat terpisah, dilakukan untuk mendengarkan klarifikasi langsung dari kepala sekolah SMP Metodis, dan itu dilakukan atas perintah Kabid Pembinaan SMP Kota Medan. Mendapat jawaban tersebut, tim wartawan mencoba menghubungi Kabid SMP Andi Widistira untuk keperluan informasi hasil klarifikasi antara pihak SMP Metodis 9 dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Medan. Andi Widistira akhirnya mengabulkan permohonan informasi klarifikasi yang dibutuhkan tim wartawan Buah-Buah ID. Kabid Pembinaan SMP Kota Medan, Andi Widistira, dalam keterangannya menjelaskan bahwa hasil klarifikasi sementara ini dari pihak sekolah SMP Metodis 9 masih sesuai dengan laporan total penggunaan anggaran dana BOS hingga menunggu laporan kesesuaian dari pengawas dari tim pengawas SMP Suhunan. Sebagai mitra Dinas Pendidikan dan Kota Medan menjalankan kontrol dan pengawasan tentang pelaksanaan proses pembelajaran baik di sekolah, baik itu yang berhubungan dengan sarana prasarana dan lain-lain, apalagi masalah penggunaan dana BOS. Terima kasih kami karena informasi dari masyarakat itu yang sangat kami butuhkan, itu yang pertama. Kemudian kita juga dari hasil laporan yang kami terima, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap SMP Metodis 9 ya untuk mengklarifikasi tentang permasalahan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah. Kita sudah klarifikasi bersama tim ya, ada tim tadi dari kasih sarana prasarana beserta staf dan pemeriksaan untuk mengklarifikasi penggunaan dana BOS yang berhubungan dengan pengembangan perpustakaan. Tadi sudah kita klarifikasi bahwasanya memang di dalam arkas yang diajukan memang benar bahwasanya ada subnya tentang pembelian buku berasal dari judul besar yaitu pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Itu uraiannya adalah pembelian buku, dan juga mereka akui bahwasanya selama 2 tahun ini memang perpustakaan mereka itu sudah beralih fungsi karena untuk penggunaan tempat tinggal pendeta yang ada di gereja di Metodis 9, dan mereka gunakan bukunya dan mereka simpan di dalam lemari setiap kelas ya. Dan kami tekankan juga tetap dalam penggunaan dana BOS itu harus berdasarkan petunjuk teknis yang ada tentang 13 penggunaan komponen dana BOS tersebut. Itu yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir kita sampaikan, silakan sekolah membuat surat klarifikasi kepada Buah-Buah online ya, Buah-Buah ID untuk menjawab semua laporan-laporan yang ada. Itu yang kita sampaikan. Berarti itu kesimpulan saat ini dengan klarifikasi yang dibuat memang masih sesuai dengan laporan yang dibuat, Pak ya? Ya, sesuai dengan laporan itu, Pak. Sedikit pertanyaan, Pak. Ada nggak, boleh nggak kita tahu di SMP Metodis itu ada nggak terbentuk tim BOS-nya, Pak? Dari hasil tadi yang hadir, kalau tim BOS itu kan termasuk bendahara, kepala sekolah. Tadi yang hadir sama kita tuh memang kepala sekolah dan bendahara BOS-nya. Oke. Itu bagian dari tim BOS. Biasanya, Pak, ada tim BOS itu melibatkan orang tua atau mungkin komite, kalau memang tidak ada komitenya, melibatkan orang tua siswa. Iya. Ada nggak penjelasan itu? Tidak ada penjelasan seperti itu, kita tanyakan tadi kepada mereka. Karena gini, mungkin agak beda kalau penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak swasta dan negeri ya kan. Karena kalau untuk negeri itu kita memang controllingnya cukup kuat, karena kan ada pemeriksaan dari inspektorat dan BPK ya. Mungkin kalau swasta ini karena dia otonomi ya. Iya, karena otonom, ada yayasan. Mungkin yayasan itulah sebagai controlling paling utama sebenarnya kan dalam penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah. Ya, jadi
Sistemnya penyaluran pun sistemnya hibah ya. Oke, harapannya Pak dari hasil laporan Harapan- dari media online ini iya. Pak, apa harapannya sih? Atau Harapan himbauannya kita ke ya, sekolah itu? oke, harapan kita untuk sekolah, silakan klarifikasi bagaimana sebenarnya penggunaan dana BOS itu yang sebenarnya sesuai dengan juknis yang berlaku, itu harapan kita. Jadi, dan ini tidak hanya untuk sekolah metode 9, untuk sekolah-sekolah yang lain juga, ya. Gunakanlah dana BOS itu sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, dan silakan berkomunikasi yang baik dengan media sebagai lembaga kontrol untuk pengawasan dan penggunaan dana BOS yang dilakukan di sekolah. Itu harapan kita, Pak. Dan kita juga berterima kasih kepada media yang sudah melakukan controlling. Itu harapan kita. Oke, terakhir Pak. Ini nanti dalam perjalanan laporan dari media online ini Pak, bisa berjalan sampai mungkin beberapa berikutnya waktunya untuk rencana mungkin penyaluran dana BOS di SMP Metodis ini, apa kira-kira tanggapan Bapak? Kalau seandainya kita temukan nanti dalam laporan pertanggungjawaban itu tidak sesuai dengan juknis yang ada, untuk penyaluran berikutnya akan kita evaluasi. Tapi kalau memang sesuai sudah dengan penyaluran yang ada, sesuai dengan petunjuk teknis, kita tidak akan menghambat dana BOS ini yang fungsinya untuk pengembangan pendidikan yang ada di sekolah. Itu aja. Terima kasih. Andi Yudhistira menyampaikan untuk penggunaan dan pengalokasian dana BOS sepenuhnya adalah tanggung jawab penuh dari pihak sekolah melalui kepala sekolah dan bendahara sekolah. Menurut Andi Yudhistira, pengalokasian dana BOS harus sesuai dengan juklak dan juknis. Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran, Andi Yudhistira menegaskan akan berpengaruh untuk pencairan dana BOS tahun berikutnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Metode 9 ketika menemui wartawan dengan tegas menyampaikan bahwa pihak sekolah SMP Metode 9 sudah lakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Medan. Kepala Sekolah Janes Sitohang mengatakan klarifikasi berjalan dan sesuai dengan semua laporan yang sudah dilaporkan. Terpisah pimpinan redaksi Bobo Edi Marulop Siotang saat ditemui menyampaikan akan terus mengawal dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOS yang ada di SMP Metode 9. Pimpinan redaksi Bobo Edi berjanji akan menyurati Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Inspektorat, Wali Kota Medan, Kejati Sumut, dan Yayasan Metodis untuk menunjukkan bahwa media adalah salah satu sosial kontrol dalam bentuk informasi berita kepada masyarakat dan pemerintah. Dari Medan, tim Bobo ID melaporkan.